Jangan belajar ya, saja, oke? aku mau belajar bertanya. Oke. Boleh? Silakan, Oke. boleh. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apakah fungsi dari Hajar Aswad? Oke, siap. Ditutup, di mute. Oke, saya Segala minta ya. sesuatu yang diciptakan Allah itu tentulah ada fungsinya. Tidak ada Tuhan itu iseng-iseng membuat sesuatu tak berguna. Bahkan jangankan sebuah batu, yang namanya kotoran saja itu berguna. Contoh untuk pupuk. Badan kalian yang sudah tidak ada ruhnya saja, yang mayat kalian saja, itu kalau ditanam ada manfaatnya buat alam semesta. Bisa dijadikan pondasi rumah. Yang kedua menjadi saksi bagi kami nanti. Yang ketiga bisa menjadi asbab Allah mengampuni dosa kami karena kami menciumnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan selanjutnya. Oke, udah itu aja ya. Fungsi dicium itu apa? Dicium sampai berubur itu. Kenapa harus berubur mencium batu hitam itu, batu Hajar Aswad? Nah, kalau ketemu sama domba yang agak sedikit lucu, ya udahlah dikandangin aja. Ini salah satu contoh domba yang termasuk cukup unyu-unyu ya. Tadi kan Bunda sudah jauh. Loh, kamu kan memang anak domba. Iya, jangan marah. Pengen tahu kenapa Loh, dicium-cium? kok tersakiti? Ini Bunda mau jawab, jangan dipotong. Kenapa kok marah Bunda bilang anak domba? Memang anak domba toh. Ya, Dia. udah jelaskan. Iya, sabarlah biawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Haji. Teman-teman, inilah kenapa umat Islam itu dikatakan umat rahmatan lil alamin. Kalau niat menuntut ilmu, karena nanti tanggal 6 itu seminar, kenapa saya tidak mau lebih dahulu meminta ke orang, saya lebih dahulukan diri saya ada duit 200 saya kasih, terus ada Mesiah kita kasih. Itu menunjukkan bahwa kami para apologet ini itu dilarang minta-minta. Saya memang melarang para Mesiah itu minta-minta, kecuali memintakan kepentingan untuk saudara sendiri. Contoh, saya memintakan netizen untuk nandar itu tidak masalah, bukan nandarnya, karena yang tidak boleh itu kami teman-teman meminta-minta.
Ya, yang rahmat kelamin itu agama kau. Contoh Tuhan kau memberikan kelamin pria wanita-wanita kepada Nabi Daud. Itu ada dalam 1 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8 dan nomor 11. Itu yang rahmat kelamin. Rahmat diberikan Tuhan berupa kelamin-kelamin istri orang kepada Nabi Daud, Dek. Ya, kalau kami ini rahmatan lil alamin. Rahmat kelamin itu agamamu di dalam kitabmu, dalam kitab 1 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8 dan nomor ayat 11. Rahmat Tuhan yaitu berupa kelamin-kelamin istri orang diberikan kepada Nabi Daud, ya. Begitu faktanya. Jadi terima kasih kepada saudara. Makasih Pak. Data-data lu Pak Nandar, Haji. gua mau daftarin lu. Nandar sama teman saya satu lagi, orangnya botak, sama teman saya satu lagi perlu datanya ya. Nah, nanti aku pakai peci botak lu nyebut ke botak. Lu kasih data gua karena ini udah daftar bahasa Arab ini. Udah daftar bahasa Arab kita. Ya. Oke, halo Hamba Hina. Hamba Hina silakan, ada yang mau ditanyakan? Dalaman dah basuh, Niripa. Kumaha dama. Oh ya, Bang. Ya, oh ya, ini Kristen teman-teman ya, Kristen yang berbeda. Bro, di sini narasumbernya kan saya. Jadi Anda di sini kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau nanti mau membantu kawan Kristen Anda menjawab silakan. Tapi mohon maaf Anda tidak dijadikan narasumber ya. Silakan Anda mute dulu ya. Kalau Anda mau bertanya boleh bertanya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak perlu, saya nggak perlu bertanya. Oke, ya sudah. Jangan diganggu ketika saya dan Anda sedang berbicara ya. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh memotong. Kalau ada interupsi, silakan sampaikan interupsi, Uni atau Nandar. Nanti kita kasih kesempatan untuk bicara. Tapi bukan untuk menanggapi kami, karena kami umat Islam ini tidak boleh berdiskusi dengan orang-orang awam. Karena nanti tanpa sengaja kami mengolok-olok. Jadi kalian yang awam, di mata kami yang awam, dan memang secara kredibel secara kapabilitas kalian memang awam, tidak mampu membuktikan kapasitas dan kapabilitas kalian, maka kami menghindari untuk berdebat dengan kalian supaya kami tidak jatuh mengolok-olok kalian, ya. Jadi tugas hak kalian kami berikan adalah bertanya saja kepada kami. Bertanya saja ya Bang ya. Kalau ada pertanyaan silakan dibuka mic-nya, izin gitu. Tapi kalau tidak ada pertanyaan tidak kami izinkan untuk banyak bicara karena mau bertanya. Memberikan boleh silakan. Oke. Kenapa Uni setiap berbicara melebihi daripada Tuhan? Ya karena saya lebih berkuasa daripada Tuhanmu di Komal ini. Bukan Coba Tuhan kalau saya. saya uji. Tuhanmu. Kalau kan Tuhan Anda kan Yesus. Saya lebih berkuasa daripada Yesus di Komal ini. Tahu Kenapa? Tuhan saya. Karena Coba dulu. ya udah, Tuhanmu siapa? Tuhanmu Yesus kan? Tuhan saya tidak terlihat. Berarti bukan Yesus Tuhanmu. Ya bukan. Makanya Oh, saya jadi kata, siapa nama Tuhanmu? Ya udah, nama Tuhanmu siapa? kalau ada Nah, nama ini kan Tuhan ujungnya saya, debat kusir kan. bagi saya, Uni Pak. Ya kalau nama Tuhanmu tidak ada berarti Tuhanmu tidak terkenal. Ya saya lebih berkuasa, saya lebih terkenal daripada Tuhanmu. Kan lebih berkuasa saya. Tidak terkenal. Kalau Bagi nama, Anda, bagi saya, bagi saya lebih hebat daripada Tuhan Anda karena Tuhan Anda tidak terkenal, bahkan nggak punya bagi nama. Saya hebat terkenal. daripada Ya begitu. menurut Anda Pak, kan menurut Anda Anda gimana tidak. sih? Ya masa menurut saya harus menurut Anda, menurut saya, masa Menurut pandangan saya. saya harus sama dengan pandangan Anda? Gimana sih? Masa pandangan saya harus pandangan dengan Uni Ripa kan nggak mungkin. Saya tidak meminta pandangan Anda sama dengan saya, makanya saya bilang Anda diam saja karena pandangan kita beda. Baik diam sama manusia. Ya udah diam. Ya diam lah. Ya udah diam. ya sudah saya jawab pertanyaannya. Udah, saya Tuhan. nggak bisa diam, saya narasumber. Ya kan Diam. saya lebih berkuasa ya udah saya lebih berkuasa daripada Tuhanmu di sini. Kenapa sih Kristen itu semua pada rata-rata kejang-kejang ketemu saya ya? Tapi wajar. Kristen normal itu akan ketakutan ketemu saya karena mereka tahu secara perasaan diksi yang aduh nggak ada, saya nggak kejam ketemu kamu. Biar kita udah lama nggak basuh. Nggak masalah, nggak ada pedulinya bagi saya nggak peduli dengan Anda. Di sini saya lagi mau penginjilan, kenapa mengganggu? Mau duduk di sini, mau dikasih kesempatan untuk belajar nggak di sini? Apa? Kebenaran itu harus adil, Uni Ripa. Adil itu meletakkan orang bodoh biar diam, jangan bicara. Orang yang berilmu bicara, itu keadilan, Dek. Adil itu bukan mengizinkan orang bodoh banyak bicara, orang yang pintar dibiarkan diam saja. Ini berbicara, saya juga banyak berbicara. Boleh udah dong. turun di bawah ya, di bawah kok turun ya Pak. Maksudnya begitu. Uni Di Ripa bawah ini kok ya.
Kristen tahu dirilah. Kalau udah nggak tahu jangan banyak bicara, nanti penyesatan yang terjadi. Udah goblok minta banyak bicara ya kita nggak mau lah. Yang boleh banyak bicara di sini adalah orang-orang yang berilmu. Orang awam dan goblok di sini belajar. Tahu diri apa sih? Kenapa sih nggak mau mengakui kegoblokan sendiri gitu loh? Cobalah rendahkan hati kalian. Jujurlah kalian itu. Kalau kalian berilmu, kami cuma bertanya, belajar di mana, Pak? Kalau saya ini yang saya bacakan ini, bicarakan ini, apa yang saya pelajari selama 4 tahun di kampus saya. Kalian nggak pernah baca Bible, nggak pernah baca Al-Quran, tiba-tiba mau bicara banyak. Akan orang jahil yang diizinkan banyak bicara, itu nanti cepat kiamat, gara-gara kau rusak peradaban. Gara-gara orang jahil kayak kau bicara di Eropa tentang agama, nggak cebok, nggak mandi orang Eropa. Gara-gara orang jahil kayak kau banyak bicara di Eropa mengajarkan agama, rusak peradaban di Eropa itu. Makanya di Islam itu yang boleh mengajar itu orang berilmu. Orang jahil itu belajar dan tahu diri. Ini orang jahil nggak tahu diri, ngaku anak Tuhan pula, ngaku pula mengerti. Ditanya apa definisi Tuhan nggak tahu, nama Tuhannya nggak tahu. Nama Tuhan kau aja kau nggak tahu, lagi ngapain kau banyak bicara? Kalau niatmu untuk mengatur Bunda Gembala, donatur aja nggak bisa ngatur. Lu donatur nggak bisa ngatur, apalagi engkau yang nggak donatur. Hei, ini Bunda Gembala bukan ustazah, ini calon ustazah. Metode yang saya terapkan sekarang adalah metode suntik mati bagi yang nggak layak disembuhkan. Itu Uniripa kan nggak seperti Rasulullah. Saya memang bukan Rasulullah, tapi Rasulullah mengajarkan apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Betul. Tapi kau tidak baca ayat 126-nya. Boleh membalas setara. Dan jangan kalian berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara terbaik, kecuali bagi yang zalim. Sejak kapan aku bilang kalau aku lagi on fire itu? Tidak, aku tidak berdebat, tapi aku sedang menguliti kalian dan gereja kalian. Nah itu ya. Jadi kalau kalian ingin melihat diskusi akademis, maka yang naik ke sini adalah orang yang boleh tidak akademis, tapi orang yang tahu diri. Ya, tahu diri. Saya nggak pernah baca Bible Unirifa, tapi saya punya Roh Kudus, boleh. Tapi disclaim dulu, semua yang saya bicarakan ini adalah Tuhan saya yang mengajarkan dalam diri saya. Biar saya tahu nih, oh saya lagi debat sama Tuhan nih, kan gitu. Ini ngaku-ngaku anak Tuhan, ngaku-ngaku Tuhan dalam dirinya, yang dibicarakannya adalah penyataan setan. Tidak bisa anak bunda. Anak bunda ini, anak-anak bunda kalian ini bukan orang bodoh, nggak mau dibodoh-bodohi, ya. Bunda Gembala ini tidak mau dibodoh. Bunda Gembala hanya bodoh karena cinta. Kalau masalah cinta, Bunda Gembala patuh. Ayang tidur, iya tidur. Ayang tutup gamenya, iya. Ayang berhenti lainnya, iya. Bodoh Bunda Gembala kalau sama Ayang, beb. Papa saya juga gitu. Dek, sudah dek live-nya dek. Iya pak. Mama saya, dek ngapain ngomong kayak gitu? Mama, iya ma. Abang saya, dek kamu ngapain kayak gitu dek? Orang yang boleh mengintervensi saya diawali dengan pernyataan dek dulu. Ya, mereka tuh memanggil saya dedek. Ya, mama saya manggil dedek, papa saya manggil dedek, abang saya manggil dedek, ayang beb manggil adek. Jadi hanya mereka yang boleh mengintervensi saya. Inilah dulu. Ini Bunda Gembala kok. Ini room tempat narasumbernya Bunda Gembala. Jangan panggil nandar-nandar. Harus bisa melalui Bunda Gembala dulu. Tidak bisa sampai kepada nandar tanpa melalui Bunda Gembala. Silakan. Iya. Kalau Tidak nandar boleh, manggil apa? tidak ada yang sampai kepada nandar. Oh, kalau nandar panggilnya adalah evangelis. Kok tahu gak kau? Kok lari ke evangelis? Arti evangelis apa coba? Ya Arti itu, evangelis apa artinya? Ya kau nggak tahu kenapa yang ketawa? Ya. Kau nggak tahu kenapa yang ketawa? Justru itu, ya nggak tahu itu ketawa apa artinya? Oh, jadi kalau Kristen itu nggak tahu ketawa, teman-teman. Iyalah. Jadi diam, biar saya jelaskan. Wah. Diam, ditutup mic. Ini ilmu. Evangelis itu berasal dari kata euangelion. Ya, euangelion ini kemudian memunculkan istilah evangelis. Euangelion itu artinya adalah kabar baik dalam bahasa Yunani. Gak nyambung. Maka
diam, walaupun nggak nyambung menurut kau, aku nggak butuh pendapat kau. Di sini yang kami butuhkan adalah pertanyaan, bukan pendapat kau. Kalau awam, orang awam itu kami suruh berpendapat nanti kalau kami lihat nyambung ngomongnya, ya. Tapi kalau orang awamnya gobloknya maksimal, tidak kami mintai pendapat, tapi kami minta untuk belajar, ya. Evangelion itu artinya kabar baik. Maka kata evangelis itu berasal dari kata evangelion, adalah merujuk kepada orang-orang yang menyebarkan kabar baik. Maka kami ini berdua adalah evangelis men dan evangelis wati. Ini evangelis wati. Kenapa kami dikatakan evangelis? Karena kami penyeru kabar baik. Mana dalilnya di Al-Quran kami penyeru kabar baik? Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Artinya adalah wa basyiril ladzi, dan kabarkan kabar baik kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan surga. Maka kami mengabarkan kabar baik kepada seluruh umat Islam dan orang-orang beriman. Wahai saudaraku, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya manusia, ya ayyuhan nas, ya manusia, ya ayuhan nasu a'budu, beribadahlah, mengabdilah. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, mengabdilah kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang menjadikanmu dan menjadikan orang sebelum kamu, min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun artinya supaya kamu bertakwa. Jadi itu artinya, ya. Dan kamu di sini sebagai orang kafir, pemakan babi, penyembah Tuhan beranus, diizinkan hanya bertanya. Diskusi Ya, lagi. kamu orang kafir. Diskusi Saya lah. kan iya, boleh diskusi. Mau diskusi dua arah? Boleh. Mau. Boleh saya bertanya. Buka kamera. Ya, kalau diskusi dua arah itu bertanya dan ditanya, dua arah. Bukan hanya bertanya saja tapi ditanya. Kalau enggak, boleh bertanya aja. Kalau bertanya saja bukan diskusi namanya, itu namanya belajar. Silakan belajar Enggak, saja, oke? Aku mau belajar, bertanya. Oke. Boleh? Silakan, Oke. boleh. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Apakah fungsi dari Hajar Aswad? Oke, siap. Ditutup, di-mute. Oke, Segala saya minta. sesuatu yang diciptakan Allah itu tentulah ada fungsinya. Tidak ada Tuhan itu iseng-iseng membuat sesuatu tak berguna. Bahkan jangankan sebuah batu, yang namanya kotoran saja itu berguna. Contoh untuk pupuk. Badan kalian yang sudah tidak ada ruhnya saja, yang mayat kalian saja, itu kalau ditanam ada manfaatnya buat alam semesta, yaitu jadi minyak bumi dan juga jadi pupuk. Nah, jangankan batu Hajar Aswad, tai saja itu berguna, iblis saja ada gunanya, apalagi batu Hajar Aswad. Maka secara esensi yang namanya batu itu, pertama, gunanya adalah untuk mengukuhkan pondasi. Kalau batu dicampur dengan semen, maka semakin kuat membuat pondasi secara esensi. Dan spesifik untuk batu Hajar Aswad berbeda dari batu-batu yang lainnya. Kenapa batu Hajar Aswad berbeda? Karena umat Islam meyakini batu Hajar Aswad itu tidak berasal dari bumi, tapi berasal dari surga. Secara ilmiah memang para ahli mengakui batu Hajar Aswad itu adalah batu yang jatuh dari langit alias termasuk ke dalam meteorit, ya. Bentar ya, nih. Maka apa manfaatnya? Manfaat secara esensi kami tidak pakai, tidak kami jadikan sebagai pondasi. Nah ya, saya tunjukkan sebagai ahli. Sebagian ahli mengatakan bahwa batu Hajar Aswad ini tidak berasal dari bumi dan disebut sebagai batu meteor karena ada beberapa indikator.
Satu warnanya hitam legam, ya hitam legam, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya batu Hajar Aswad itu putih, tapi kemudian menghitam karena terlalu banyak dosa manusia. Nah, kemudian pernah pecah menjadi beberapa bagian, mirip batu yang mengalami tumbukan atau terbakar. Lokasi Mekah adalah daerah padang pasir yang terbuka, memungkinkan jatuhnya meteor. Ini adalah pandangan. Dalam hadis atau para ulama mengatakan, hadis dalam kitab Tirmizi mengatakan bahwa batu Hajar Aswad berasal dari surga. Jadi, ntar ya. Ntar ya. Saya kasih kamu data lagi. Sabar ya, Dek ya. Nah, kalau untuk secara spiritual, gunanya batu Hajar Aswad itu menjadi saksi kami nanti. Ya, saya tunjukkan kamu bahwa batu Hajar Aswad menjadi saksi. Menjadi saksi ketika kami nanti di yaumil hisab. Barang siapa yang datang ke Mekah itu tujuannya mencium batu Hajar Aswad bukan untuk menjalankan haji, maka dia masuk neraka karena dia kafir. Tapi nanti kalau dia menuju batu Hajar Aswad, ketika dia ke Mekah itu menjalankan panggilan Allah, rukun-rukun haji karena Allah, karena rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, tapi dia bertemu batu Hajar Aswad, dia tidak terlalu tidak terlalu bersemangat untuk mencium, melambaikan tangan saja karena memang tahu kalau itu batu biasa, dan dia tahu kalau batu itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri seperti Yesus yang adalah batu penjuru, maka insya Allah dialah yang mabrur hajinya. Tapi ketika ada orang Islam datang ke Mekah, mempersulit diri dengan berdesak-desakan sampai dipijak-pijak kepalanya hanya untuk mencium batu Hajar Aswad, maka bisa jadi niatnya bukan karena Allah, tapi ingin difoto cium batu Hajar Aswad, di video lalu dipublish. Masya Allah, dia bisa mencium batu Hajar Aswad. Karena tanpa batu Hajar Aswad dosa bisa terhapus, bahkan kalau mencium wajah kening suami dan kening anak, dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ini adalah rahmat dari Allah. Jadi bukan batu Hajar Aswad saja, bahkan ketika kami mengambil duri di jalan dan menyingkirkannya, itu juga bisa mengampuni dosa. Yang mengampuni dosa adalah Allah, tapi itu menjadi asbab kami diampuni dosa. Itulah manfaat batu Hajar Aswad. Yang pertama bisa dijadikan pondasi rumah, yang kedua menjadi saksi bagi kami nanti, yang ketiga bisa menjadi asbab Allah mengampuni dosa kami karena kami menciumnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan selanjutnya. Oke, udah itu aja ya. Fungsi dicium itu apa? Dicium sampai berubur itu. Kenapa harus berubur mencium batu hitam itu, batu Hajar Aswad? Oke, ternyata saudara kita Kristen ini bukan hanya otaknya saja bermasalah, tapi sepertinya telinga dan kognitifnya bermasalah. Tapi nggak apa-apa. Bunda Gembala adalah bunda yang kalau ketemu bunda kalau ketemu sama domba yang agak sedikit lucu, ya udahlah dikandangin aja. Ini salah satu contoh domba yang termasuk cukup unyu-unyu ya. Tadi kan bunda sudah jauh. Loh, kamu kan memang anak domba. Iya, jangan marah. Kita pengen tahu kenapa dicium-cium. Kok tersakiti? Ini bunda mau jawab, jangan dipotong. Kenapa kok marah bunda bilang anak domba? Memang anak domba toh. Ya, udah jelaskan. Iya, sabarlah biawak. Sabar ya, Dek. Oke, lanjutkan. Jadi begini anak bunda ya. Anak bunda yang 100% biawak, 100% domba yang bunda kasihi. Bunda sudah menjelaskan kenapa Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa mencium batu Hajar Aswad, maka dosanya bisa terhapus. Nah, bisa? Kenapa bisa? Ya karena mudah bagi Allah, karena Allah yang menghapuskan dosa. Allah tidak perlu membunuh dirinya sendiri untuk menghapus dosa. Allah tidak perlu menumbalkan manusia dengan menumpahkan darahnya untuk menebus dosa. Allah tidak membutuhkan harta kita banyak-banyak untuk menebus dosa. Allah membutuhkan kepatuhan, bukan membutuhkan ya. Allah tidak membutuhkan. Allah menghendaki kita patuh supaya nanti Allah ketika sudah kita buktikan kepatuhan kita kepada Allah dan kepada diri sendiri dan kepada orang lain, maka Allah janjikan akan menghapus dosa kita. Dan ketika kita mencium batu Hajar Aswad, itu bentuk kepatuhan kita, menghargai, mencintai Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sudah mencium batu itu. Maka kami diampuni dosa kami bukan karena kami mencium batu itu,
Karena belum tentu kami mencium batu itu kami diampuni dosanya. Ada orang yang mencium batu itu tapi dia sedang syirik pada waktu itu, dia sedang berdosa. Tapi karena innama a'malu biniat, amalan itu tergantung niat. Kalau saya suatu saat diizinkan mencium batu Hajar Aswad, bukan karena saya tahu batu Hajar Aswad, bukan karena saya menganggap batu Hajar Aswad itu hebat, tapi karena saya mendapatkan informasi batu itu pernah dicium oleh Nabi saya. Bayangkan, tempat itulah yang masih bisa ditinggalkan oleh Nabi saya. Saya tidak lagi bisa memegang pedang yang dipegang Nabi saya. Saya tidak bisa lagi menunggangi kuda yang pernah ditunggangi Nabi saya. Saya tidak pernah lagi bisa meletakkan kaki saya di mana kaki Nabi saya itu berada. Saya tidak bisa lagi saya tidak bisa masuk ke masjid yang Nabi saya pernah masuk. Mungkin saya bisa, tapi duduk di tempat Nabi saya duduk, saya tidak bisa lagi. Tapi saya bisa mencium tepat di tempat Nabi saya pernah menciumnya. Saya merindukan Nabi saya. Maka bentuk kecintaan itu adalah niat yang tulus. Itu menjadi asbab Allah saya mengampuni dosa saya. Bukan karena saya menciumnya, tapi karena niat saya menciumnya mengikuti Nabi saya yang adalah sunnah. Karena barang siapa yang melakukan sunnah Nabi saya, diampuni dosanya. Ketika saya melihat batu Hajar Aswad, inilah batu yang pernah dipegang oleh nabiku. Kalau ada rambutnya, belum tentu rambutnya Nabi saya, karena saya tidak bisa membuktikannya. Kalau batu Hajar Aswad itu dijadikan ritual oleh agama Islam, artinya diturunkan secara turun-temurun. Kalau sendal Nabi saya belum bisa membuktikan kalau itu adalah sendal Nabi saya. Inilah kenapa kami bisa diampuni dosa, karena niat kami itu mencintai Nabi kami, mengikuti sunnahnya, bukan karena menganggap batu Hajar Aswad itu bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Karena batu itu sama seperti Yesus, tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kalau Yesus batu yang dibuang bagi tukang bangunan, kalau batu Hajar Aswad batu yang diletakkan di pinggiran Ka'bah. Lebih mulia batu Hajar Aswad daripada Yesus. Yesus terkutuk, batu Hajar Aswad mengambil kutuk. Nah, keren kan? Yesus terkutuk, batu Hajar Aswad batu Hajar Aswad dimampukan oleh Allah menyerap kutuk. Tapi seizin Allah, bukan batunya, tapi Allah yang membuat seperti itu. Jadi kemuliaan batu Hajar Aswad dibanding Yesus itu bainas sama wa sumur. Batu Hajar Aswad tidak perlu berdarah-darah. Batu Hajar Aswad tidak pernah keluar dari lubang vagina. Batu Hajar Aswad tidak pernah bercampur ketuban. Batu Hajar Aswad tidak pernah disalib terbalik ngangkang, disalib ngangkang. Batu Hajar Aswad tidak pernah dibuka celananya, tidak punya zakar. Batu Hajar Aswad tidak pernah minta-minta. Lebih mulia daripada, maaf, kalau kita membandingkan, maka jauh bainas sama wa sumur. Yesus keluar dari vagina, Yesus batu penjuru yang dibuang, Yesus terkutuk, Yesus dihinakan, Yesus sekarang nggak tahu keberadaannya. Batu Hajar Aswad masih bisa dilihat, nampak, ya. Sementara Yesus kita tidak tahu lagi di mana keberadaannya. Seperti itu. Sudah. Oke. Ada pembuktian bahwasannya bisa dihapuskan dosa lewat batu Hajar Aswad tadi? Dosa adalah sesuatu yang tidak nampak, tak tersentuh, tak tertolol, tak berbau. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang mampu membuktikan dosa terhapus, pahala bertambah. Kalau memang ada satu agama yang bisa, ginilah, sabar dulu, dengarkan dulu. Kami tidak diberitahu dosanya terhapus atau tidak. Nggak ada yang tahu dosa terhapus atau tidak. Kami hanya diberitahu kalau mengikuti sunnah Nabi Muhammad nanti dosanya terhapus. Tidak ada yang tahu bentuk dosa itu, Dek. Tidak ada satupun agama Kristen, Katolik, Saksi Yehova, ONS, Unitarian yang bisa membuktikan bahwa dosanya terhapus walaupun Tuhannya sudah mati terkutuk. Tidak ada satupun dari orang Kristen, si Paulus, si Matius, si Markus, si Lukas, bahkan si Yesus pun dapat membuktikan secara otentik dosa orang itu telah terbukti terhapus. Yesus pun tidak mampu membuktikannya karena dosa tidak terlihat. Yang mampu kita berikan informasi adalah sebuah informasi dari Nabi Muhammad bahwa barang siapa mencium batu Hajar Aswad itu dosanya diampuni. Informasi itu yang kami tahu.
gitu. Jadi dari mana kalian tahu bisa batu menghapus dosa? Bukankah yang menghapus dosa itu hanya Allah, hanya Tuhan? Yang mengatakan batu menghapus dosa siapa? Makanya telinga dipasang. Yang saya katakan adalah mencium batu Hajar Aswad menghapus dosa, bukan Nah, itu- batunya. Mencium Iya. dengan batu sama nggak? Mencium sama? Mencium dengan batu itu sama nggak? Mencium itu Beda. pekerjaan, batu itu kata benda ya sudah beda. Apalagi Pertanyaannya, yang bilang pertanyaannya apa? kok bisa batu mencium? Kok bisa mencium batu itu menghapus dosa? Ya karena di dalam Islam amalan soleh menghapus dosa. Amalan baik kita menjadi asbab Allah ampuni dosa. Allah ampuni dosa kita karena kita beramal soleh. Mencium batu Hajar Aswad itu masuk dalam kriteria amalan soleh karena sunnah. Jadi setiap sunnah itu bisa menghapus dosa. Insya Allah ya seizin Allah gitu loh. Betul. Jadi hotel ini yang di bukan batunya yang menghapus dosa, tapi amal perbuatan kita lah sunnahnya itu. Contoh. Kalau Kristen berwudu kayu aja salib menghapus dosa, Nandar. Nandar, kalau Kristen kayu salib menghapus dosa. Kalau Yesus dimatikan di kursi listrik, mereka tidak ditebus karena nubuatannya harus di kayu salib. Jadi kayu salibnya yang menghapus dosa. Berarti kalau Beda. kalau di setrum nanti logonya sih cepat. Enggak, gini, beda Nandar. Kalau Yesus pada waktu itu kematiannya itu dilindas truk, mereka nggak jadi diampuni dosanya karena nubuatannya itu dia harus disalib. Gitu loh. Keinginan iblis dia harus disalib, keinginan bapak yang adalah iblis dia harus disalib, harus mengikuti keinginan iblis. Karena kalau Yesus misalnya matinya jatuh dari pohon, nggak jadi ampuni dosanya. Makanya mereka ini ya bagaimana ya? Yang mengampuni dosa mereka itu adalah kayu salib itu. Ya tanpa kayu salib mereka tidak bisa tertebus. Coba aja deh kalau seandainya Yesus ceritanya mati dilempar sama, misalnya kita dengar cerita nih, ternyata Yesus matinya dicampak dari atas gunung, nggak jadi dosanya diampuni karena nubuatannya itu dia harus mati disalib dulu. Seperti itu. Seperti itulah kira-kira. Jadi mana lebih kuat? Amalan kita atau mencium batu Hajar Aswad untuk menghapus dosa? Amalan itu kan salah satunya mencium batu Hajar Aswad. Gimana sih? Iya, amalan misalnya kita membantu sesama atau membantu fakir miskin, janda-janda, daripada mencium batu tadi, mana lebih hebat gitu. Lebih utama adalah yang wajib. Itu kan sunnah dan itu nggak apa-apa nggak dilakukan. Makanya kami banyak yang nggak melakukan karena yang wajib dilakukan itu sholat, naik haji pun salah satu. Naik haji itu menjadi kewajiban dan rukunnya tidak ada termasuk di situ mencium batu Hajar Aswad, tidak termasuk rukun di situ, itu sunat aja. Makanya ada jadi gini loh bro, tidak semua umat Islam ini mencium batu Hajar Aswad walaupun sudah ke Mekah. Saya nanti nggak ada niat mencium batu Hajar Aswad karena ada yang lebih besar daripada itu untuk mengampuni dosa. Apa itu? Berbakti kepada suami. Saya kalau seandainya ada pilihan nanti, Uni Rifa, ini saya ada uang nih 30 juta, Uni mau naik haji nggak? Saya akan pakai uang itu untuk belajar S2. Kenapa? Karena belajar itu lebih tinggi kualitasnya daripada mencium batu Hajar Aswad. Nah, naik haji itu nanti pakai uang saya pribadi. Saya pernah ditawarin sama Bunda Nina dulu. Bunda Nina itu bilang gini, Uni mau saya bantu umroh nggak Uni? Saya jawab, umroh itu salah satu amalan, tapi ada amalan yang lebih hebat dan lebih murah biayanya. Apa itu? Sholat sunat duha, sholat sunat tahajud. Lebih baik saya sholat sunat tahajud, duitnya saya ambil kalau saya ingin mengumpulkan pahala. Tapi nanti saya akan haji ketika saya sudah menyelesaikan misi saya, mendapat gelar S2 dan doktoral dan kemudian mengajarkannya. Baru saya nanti kalau Allah izinkan saya haji wada. Saya mau haji wada aja, haji terakhir. Mungkin saya sudah gemetar itu lutut saya diantar sama anak-anak saya gitu, ya. Baru. Tapi kalau untuk sekarang, duit saya kalau ada 50 juta, saya enggak pakai untuk haji.
Kenapa? Saya belum mampu. Belum mampu secara apa? Belum mampu secara spiritual. Kenapa? Karena masih banyak saudara saya yang belum makan. Maka saya lebih baik gunakan itu untuk belajar, supaya saya menaikkan kedudukan saudara-saudara saya, agar mereka semuanya makan. Lalu saya tinggal mereka. Mereka sudah mapan, saya tinggal mereka. Kemudian anak-anak saya tinggal. Saya pergi menghadap Allah. Lalu kalaupun saya dipanggil di situ, itulah cita-cita saya yang ingin saya gapai. Bersama sang suami, Ayang Beb, kita sudah menyelesaikan misi kita di dunia. Oh, mungkin nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mari kita bertemu dengan Allah di Makkah. Mari kita memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau ternyata 2 hari nanti, besok pagi ada yang menginformasikan, Unirifa tenang saja, saya biayai Unirifa S2 dan saya bantu Unirifa untuk naik haji. Saya ambil kesempatan itu karena itu adalah rahmat dari Allah. Ya, tiba-tiba besok pagi Unirifa tenang. Karena gini, kalau ada yang menawarkan ke saya, Uni mau nggak umroh? Umroh saya nggak terima, saya haji aja. Uni mau nggak saya hajikan? Mau. Ini ada uang saya sekitar 50 juta. Saya kan bilang, saya tawar, akhi, saya secara spiritual belum cukup. Bolehkah saya meminta yang lain? Kalau ada uang akhi 50 juta, daftarkan saya kuliah S2, mengambil filologi bahasa Yunani atau filologi Arab atau Hebrew. Biarkan saya kuliah untuk mengajari orang Islam dan orang Kristen lainnya. Gunakan uang 50 juta aki itu untuk biayai saya kuliah. Makan saya cari sendiri, hidup saya cari sendiri. Kuliah kalau memang agak sedikit susah saya mencarinya karena saya punya 2 anak yang saya hidupi. Kalau aki memang mau memberikan saya haji, lebih baik uang itu saya pakai untuk kuliah S2. Itu saya. Tapi nanti setelah saya sudah lulus S2, sudah punya kapasitas membuat sebuah karya ilmiah membuktikan kalau agama Kristen itu agama yang salah, Islam agama yang benar, karyanya sudah dipublish, jurnalnya sudah Scopus, maka waktu itu saya langsung carikan uang, saya kumpulkan uang sedikit demi sedikit, saya langsung bersegera naik haji. Kalau di Indonesia penuh kuota, saya akan naik haji dari luar negeri karena tidak perlu kuota, langsung bisa tembus ceren. Begitu saya. Jadi sorry, saya beda dengan kalian. Kalau kalian punya uang langsung naik haji, kalau saya tidak. Saya akan gunakan uang itu untuk ambil S2 dulu. Begitu, Bang Boy. Jadi tidak utama ya, tidak utama. Pertanyaan jangan begini. Pertanyaan ketiga. Oke, misal Pertanyaan kalau ketiga. Uni bisa naik haji, apakah Uni nggak cium Hajar Aswad itu? Oke, saya jawab. Saya naik haji, tupoksi saya menjalankan rukun-rukun haji. Dengarkan baik-baik ya. Tupoksi saya, tugas pokok saya adalah menjalankan rukun-rukun haji. Saya akan sebutkan rukun-rukun haji kepada kamu ya. Nih, dengarkan baik-baik. Ini dia rukun-rukun haji. Yang pertama, kita harus ihram. Ihram itu niat memasuki ibadah dari mikat lalu sampai ibadah haji. Yang kedua, wukuf di Arafah. Berada di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Walaupun sebentar, itu rukun haji. Itu harus dijalankan. Yang ketiga, kita langsung tawaf. Tawaf ifadah ini dilakukan setelah wukuf. Kalau tak dilakukan, haji jadi batal lah. Makanya ini wajib dilakukan. Yang keempat, kita harus sa'i di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang terakhir, kita harus tertib. Inilah dia rukun-rukun haji. Tidak ada di dalamnya mencium batu Hajar Aswad. Jadi kalau saya naik haji, saya tidak penting mencium batu Hajar Aswad. Lebih baik ku ciumi lakiku dulu daripada menciumi batu Hajar Aswad. Gitu, Bang Boy. Jadi, iya, oke. Berarti kalau Uni ke sana wajib mencium itu ya? Enggak lah, kan peka kali kau Boy. Udah aku bilang Tadi katanya sunnah. Mana? sunnah ini? dan wajib. Kan sunnah bukan wajib.
Gila kau. Udah aku bilang sunnah, aku bilang Berarti- wajib. Emang nggak ada. Berarti nggak, Gila berarti kau. Uni ke sana nggak cium itu ya? Kalau seandainya dimudahkan aku mencium, apa salahnya aku cium? Ada gila-gilanya kau boy. Kan ku bilang itu tidak wajib. Tupoksiku itu kan, Kalau- dengar dulu, diam dulu. Inilah Kristen nih. Udah, aduh, emang Kristen. Pantas kau Kristen deh. Kan aku bilang rukun haji itu kan aku sebutkan rukun itu kan wajib. Kalau nggak dilakukan maka nggak sah hajinya. Nih, aku sebutkan lagi ya. Yang pertama itu adalah ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, kemudian sa'i, yang kemudian tahallul, ya. Nah, ini bagi laki-laki nih tahallul ya, mencukur untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Nah, kalau seandainya pada waktu itu ku tengok banyak orang di depan batu Hajar Aswad, nggak mau aku. Karena Sayyidah Aisyah pernah nggak mau. Nih ku tunjukkan. Sayyidah Aisyah, nih Aisyah nggak mencium batu Hajar Aswad. Nih, ku tunjukkan samamu ya datanya ya. Mana pena aku ini pula? Duh, mana pena bunda ya? Bentar anak bunda ya. Bentar ya anak biawak, bunda tunjukkan dulu pakai data nih. Nih, Sayyidah Aisyah itu sama nanti kayak aku. Nih, Sayyidah Aisyah aja yang mudah mencium, nggak berdesak-desakan, nggak mau dia cium nih. Nih, beranjaklah wahai ummul mukminin, mari kita mencium batu Hajar Aswad. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, engkau saja yang pergi, sedangkan ia enggan untuk pergi. Dahulu kaum wanita keluar pada malam hari tanpa diketahui keberadaannya, lalu mereka tawaf bersama kaum laki-laki. Namun mereka jika memasuki masjid, mereka berdiri hingga mereka masuk saat para lelaki telah keluar. Dan aku bersama Ubaid bin Umair pernah menemui Aisyah radhiyallahu anha yang sedang berada di sisi Gunung Sabir. Nih, Nabi Sayyidah Aisyah aja yang nggak berdesak-desakan, nggak mencium. Artinya nggak penting mencium batu Hajar Aswad itu, karena banyak yang lebih penting daripada itu. Jadi kalau aku nanti ke sana, ada yang ngajak aku, sayang kita mencium batu Hajar Aswad, aku tengok dulu. Rame di situ ayang nanti abang gendong di atas punggung sini, adik mau? Oh mau aku, kan digendong. Tapi aku bilang dulu, ayang, daripada ayang gendong-gendong adik terik-terik matahari begitu mencium batu Hajar Aswad, mari kita main gendong-gendongan nanti di rumah gitu. Karena itu lebih berharga daripada apa? Memberikan kasih sayang kepada istri dan suami, kepada anak-anak, lebih tinggi daripada mencium batu Hajar Aswad. Gitu kalau aku tuh orangnya gini loh. Aku tuh kan orang Muhammadiyah. Kau dengarkan baik-baik. Prinsip di Muhammadiyah ini adalah mendahulukan yang wajib, baru setelahnya sunnah. Sunnah yang kami ikuti pun sunnah yang pokok. Contoh, lebih baik aku sholat tahajud dan duha daripada sunnah-sunnah yang lain. Itu kami. Karena aku ini orangnya orang Padang. Orang Padang itu mengambil keuntungan lebih banyak pahalanya sholat tahajud. Ngapain aku mencium batu Hajar Aswad? Mending aku sholat tahajud. Karena nih aku tunjukkan sama kau ya, sunnah yang paling utama itu. Kau ya. Aduh, inilah Kristen-Kristen ya. Kalian tuh memang nggak ada. Kalian tuh nggak ada aturan gitu loh. Bagi kalian berzina aja nggak dihukum. Yang paling utama itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Tuh, jadi kalau aku mau melakukan sunnah, itu konsisten dulu aku kerjakan. Yang pertama yang wajib dulu. Apakah sholat subuhku sudah wajib, sudah tidak bolong-bolong, sudah nggak pernah ketiduran lagi aku? Itu dulu ku usahakan. Buat apa aku capek-capek mencium batu Hajar Aswad? Sholat subuhku aja kadang-kadang telat. Malu aku sama Allah. Ngapain aku menghabiskan duit ke Mekah cium-cium batu Hajar Aswad? Sholat subuhku aja, anakku aja nggak makan ku buat. Sholatku aja bolong-bolong. Ngapain? Lebih baik uang untuk pergi mencium batu Hajar Aswad bolak-balik umroh itu ku pakai untuk mendidik diriku sendiri agar istiqomah. Kalau perlu masuk aku ke dalam barak militernya Kang Didi itu, supaya aku bisa istiqomah sholat subuhnya. Bangun pagi, subuh, tidur siang setelah isya, masuk aku ke barak. Kang Didi, aku punya uang 50 juta karena aku belum bisa istiqomah sholat subuhnya. Aku ingin di barak ini, tapi aku bayar ya. Lebih baik ku bayar untuk melatih diriku agar tetap istiqomah sholat subuh. Ini sholat subuh aja telat-telat, mau mencium batu Hajar Aswad pula. Kau pikir Tuhan kami bisa kau tipu-tipu? Allah itu tidak bisa kau tipu, nggak bisa kau akal-akali. Lebih baik bagiku mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim berkali-kali ketimbang aku mencium batu Hajar Aswad. Karena ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim lebih berat pahalanya. Jadi kalau aku ini orangnya nggak mau merepotkan diri. Kalau ada yang mudah, kenapa yang susah? Kalau haji itu salah satu rukun Islam. Tapi bagi yang mampu, mampunya secara apa? Bukan finansial aja. Mampu itu dalam segala hal, dalam banyak hal. Nanti aku setelah aku capai targetku S2,
Ya, bagi yang mau mensupport silakan ya. Ya, karena itu kan bukan minta-minta, maksudnya mensupport itu kalian punya link di mana gitu, kampus di luar negeri gitu, saya mau beasiswakan Uniriva. Bagi yang mau memberi saya beasiswa, saya akan mendoakan kalian. Aku cuma bisa itu aja ya. Bagi yang bisa memberikan saya beasiswa kuliah di tempat yang saya mau ya, ada satu fakultas yang saya target, maka akan saya doakan. Iya gitu ya. Nanti akan saya bikin di tesisnya. Terima kasih kepada, kemarin saya kan dibiayai kuliahnya teman-teman. Saya tanya sama beliau, Buya, saya bikin skripsi, boleh nggak saya bikin nama Buya di situ, ucapan terima kasih? Jangan, Buya pengen Uniriva mandiri sendiri, Uniriva maju sendiri. Buya tidak mau Uniriva itu manja, maksudnya dibiayai hal yang tidak mampu, tapi untuk makan cari sendiri gitu loh. Walaupun beliau pernah memberikan saya makan, kata Buya, Buya pengen Uniriva sukses atas usaha Uniriva sendiri. Nangis saya mau bikin di skripsi saya sebenarnya terima kasih kepada Buya ini yang telah memberikan, tapi beliau melarang saya. Inilah orang Islam, nggak butuh nama beliau memberikan saya. Kalian tahu tidak, 6 bulan lamanya saya terakhir itu ini Bunda Ike. Kalau Bunda Ike kalian tahu lah, Bunda Ike yang membayar uang masuk saya di fakultas itu, uang pindah saya itu Bunda Ike yang membayar, nggak sedikit loh, banyak. Bunda Ike yang memberi saya tempat makan dan tempat tinggal, itu Bunda Ike, bundaku, I love you. Nah, tapi itulah ya. Deskripsi itu aku mau masukkan nama orang-orang tersebut tapi dilarang. Kenapa? Takutnya mereka nanti sombong dan mereka ini. Jadi aku nggak jadi masukin. Cuman aku masukkan aja keluarga gitu deskripsi. Nah, Buya, aku tanya, Buya, boleh nggak saya? Kalian tahu nggak berapa nominal Buya itu mengeluarkan uang selama 6 bulan waktu aku skripsian itu, teman-teman? Aku sebutkan ya, total nominalnya ya. Nih. Lebih dari 20 juta. Dan kalian tahu sebentar ya. Nah, ini aku orangnya begini, teman-teman. Sorry, nampak ya pinggangku ya? Astagfirullahaladzim. Nampak pinggangku tadi, teman-teman? Nampak pinggangku? Maaf ya. Ini adalah struknya, aku bawa ini sampai kemanapun. Aku jadikan dokumen. Ini dokumen yang akan aku jadikan piagam. Kalian tahu? Karena ini bukan uang saya. Ya. Ini kalian tahu ini. Aku sebutkan biaya-biayanya. Kalian pikir sedikit apa biaya kuliahku itu? Enggak, kawan. 1.900.000 registrasi. 1 juta registrasi. 3 juta uang, 4 juta uang KKS, 5 juta uang wisuda, 3.500.000, hampir 20 juta. Beliau sendiri menanggung itu ya. Jadi beliau tidak boleh disepil nama, nggak boleh, beliau nggak izinkan. Nah, 3.500.000 uang wisuda nih, beliau yang bayar ini. Artinya inilah kami umat Islam saling mensupport dalam ilmu pengetahuan, bukan saling mensupport untuk menghujat. Kalau saya menghujat, beliau akan marah kepada saya. Makanya beliau selalu bilang, apa judul skripsi Uniriva? Ini Buya, saya sudah kirim judul skripsi saya, Buya. Beliau baca skripsi saya, Masya Allah, mantap. Skripsinya adalah metode diskusi lintas agama di TikTok Ustadz Yusuf PI, Bil Hikmah dan Istiqomah. Keren sekali. Maka nanti kalau seandainya saya ada yang, dulu ada Bunda Nina, Riva mau nggak Bunda biayai umroh? Saya tolak. Saya umroh pakai uang pribadi aja nanti. Kenapa? Itu amalan saya. Kalau ada yang mau membiayai saya umroh, lebih baik saya dibiayai S2. Makan saya tanggung sendiri. Ongkosi aja saya, ya. Karena di situ biayanya mahal untuk ongkos. Ya, ongkosnya aja bayarin. Setelah itu biar saya usaha sendiri karena saya juga punya pekerjaan. Pekerjaan saya itu bisa dibawa di mana-mana. Pekerjaan saya 2, nge-YouTube dan juga pekerjaan dengan salah satu perusahaan di Eropa sana, ya. Jadi untuk makan saya cari sendiri, untuk biayai anak saya cari sendiri. Nah, nggak boleh minta-minta di Islam. Tapi kalau ada yang mau ikut sama saya berpahala jariah, ya bantu buat ongkos ke sana aja. Gitu. Ya, Bang Boy, silakan. Aku nggak minta di rumah Apollo Chat, rumah mesum, nggak ada. Aku nggak minta, dan aku tidak berani minta itu kepada Mesia. Ya, teman-teman, untuk biaya aku melanjutkan S2, aku nggak berani minta ke Mesia, karena Mesia itu untuk saudara-saudaraku, tidak tepat untuk aku. Karena biaya aku tuh untuk S2 itu, teman-teman, aku perkirakan untuk ongkos ke sana itu tiket pesawatnya 20 juta, teman-teman. Aku sedang berusaha mengumpulkan uang itu ya. Kemarin aku telepon Bang Wan malam-malam. Bang Wan telepon malam-malam. Uni tak usah khawatir, kapan Uni berangkat?
insya Allah bulan Januari Bang Wan. Jangan Uni khawatir. Jangan Uni khawatir. Ini maksudnya apa ya? Ini jangan khawatir. Apakah dibiayai sama Bang Wan atau apa? Tapi banyak kali. Saya tidak mau Bang Wan membiayai sendiri. Biar misalkannya kalau ada yang lain ya udah bagi dua sama Bang Wan gitu. Ya kasihan kalau Bang Wan sendiri. Kalau Bang Wan sendiri itu mahal teman-teman, 20 juta ongkos tiketnya. Kasihan Bang Wan sendiri, nggak usah. Ya kalau Bang Wan mau cuman bayar 5 juta, yang lain 5 juta, jadi 4 orang kan lumayan. Amin. Gitu. Gitu guys. Ini terang-terangan guys. Saya orangnya tahu diri. Saya jujur saya belum mampu untuk mencarikan 20 juta untuk ongkos kayak pergi daftar kuliah itu ya. Saya jujur saya mampu cari makan sekarang. Kalau untuk biaya itu saya tidak mampu ya. Bang Wan udah bilang kemarin. Ada lagi Bang Milo namanya, Bang Milo. Bang Milo, saya mau titip uang 40 juta di Mesia, tapi belum ditransfer karena Bang Milo masih ada urusan. Tidak apa-apa. Walaupun nanti bukan 40 juta dititip nggak apa-apa, tapi itu bukan uang untuk saya berangkat ke tempat itu. Karena uang itu untuk Mesia. Mesia ini untuk pembiayaan belajar para apologet, belajar saya, belajar Goldian. Goldian mau masuk S1. Kita tunggu Goldian ya. Nanti kalau Goldian sudah daftar, nanti uang 40 juta itu kita yang akan kelola per semesternya. Untuk nondar nanti uang biaya bahasa Arabnya dari uang itu. Nah, tapi kalau Bang Milo misalkannya, oh jadi unik, Bang Milo belum tahu saya kekurangan biaya untuk berangkat. Oh, jadi uni ini. Ya udah dari Bang Milo misalkannya 5 juta, Bang Wan 5 juta, mana tahu Bunda Mila mau ikut juga 5 juta kan? Tinggal 5 juta lagi nanti. Itu dari saya sendiri. Jadi uang saya 5 juta, Bunda Mila 5 juta, Bang Wan 5 juta, Bang Milo 5 juta. Akhirnya jangan curhat. Ini jangan curhat kocak nih, umat benerin dulu weh. Loh, saya tidak diberi kewajiban untuk memperbaiki umat. Gila kau pikir aku nabi? Aku ini hanya kewajibanku menjelaskan dan menjelaskan, bukan memperbaiki umat. Kalau tuh lucunya kau Kristen, kau tengok yang paling biadab itu kelakuan siapa? Musibah aja yang menjara orang Sibolga, bukan orang di Padang. Gila kau tengok kejadian woi. Ketika dapat musibah saja yang menjara itu malah bukan orang Padang dan orang Aceh, tapi orang Sibolga yang mayoritasnya Kristen. Nggak tahu diri kau, nggak ada otak kau rupanya ya. Tuh ya. Sekali lagi saya katakan, Mesiah itu tidak boleh memberi tunjangan kepada saya, karena Mesiah itu hanya tunjangan kepada apologet lain. Dan tunjangan tapi kalau untuk pendidikan bahasa kursus saya boleh ambil, saya boleh ikut. Ya boleh, karena saya termasuk apologet yang boleh dibiayai, tapi bukan untuk kuliah saya. Kuliah saya jangan pakai Mesiah, biar yang lain menikmati kuliah dari Mesiah. Saya dari pribadi orang lain aja, seperti yang terjadi ini gitu. 5 juta dari saya sudah dapat, ada uang 5 juta nih, saya sudah kumpulkan. Saya lihat tiketnya, wah dari Indonesia 20 juta, kalau dari Malaysia 15 juta nih. Nah berarti kurang sekian nih. Telepon Bang Wan kemarin, Uni jangan khawatir, kapan berangkat? Januari. Jangan khawatir Uni. Nah kan gitu dari Bang Wan. Tapi saya tidak mau Bang Wan semuanya membiayai teman-teman. Kalau bisa ada yang mau gotong royong sama Bang Wan, daftarlah. Begitu nih Rifa. Ya kan tidak mempersulit Bang Wan, karena Bang Wan bukan cuma saya yang harus dia kasih. Dia juga memberikan stok wifi untuk Nandar, memberikan wifi setahun untuk netizen lainnya, memberi gaji buat Tante Mika yang sedang bekerja sekarang di lapangan. Gitu loh guys. Oh ya, apa kabar Tante Mika ya? Jadi jangan semua Bang Wan. Orang rajin sedekah juga, kalau semua dia yang dimintai mati juga dia. Muak kali aku sama si Rifa ini. Mesiah dari aku, uang ongkosnya ke kuliah juga aku yang bayar. Repot guys. Jangan sampai muak Bang Wan melihat apologet nanti minta aja semua apologet ini, kasihan ya. Karena Bang Wan juga punya kewajiban yang harus dia tanggung. Dia juga punya istri-istri. Dia mau nambah istri soalnya teman-teman. Dia mau nambah istri. Istrinya sudah ada 1, dia mau nambah. Jadi kalau istrinya sudah banyak, dia juga harus menafkahi istri-istrinya. Itu kewajiban dia, bukan menafkahi saya. Tapi kalau dia mau membantu, alhamdulillah. Bisa Bunda Mila kan duitnya banyak tuh. Ya kan selama ini kan Bunda Mila bilang tuh. Bahkan Bunda Mila kemarin DM saya, Uni Rifa kalau ada yang perlu dibantu ya bilang. Ya saya bilang aja lah, Bunda Mila, ini saya mau pergi kuliah nih, kurang 5 juta lagi. Bunda Mila mau bantu silakan. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Saya ini kan orangnya kan jujur-jujuran nih. Kalau mau bantu silakan, enggak juga enggak kan gitu. Tapi kalau untuk minta-minta bagi saya yang untuk beli-beli ini enggak mau, enggak boleh. Ya saya enggak mau gitu. Nikahi saja. Ya apa lagi kau? Lama kali nih ceramahnya. Ya memang kalau ceramah itu memang lama. Pertanyaan selanjutnya, masih boleh bertanya kan? Boleh. Oke. Di Islam berapa orang maksimal istrinya? 4.
Nabi istri Nabi Muhammad berapa? Lebih dari 4. Kenapa tidak sama dengan Nabi Muhammad? Istrinya 4. Karena Atau dia lebih dari nabi. 4? Karena dia nabi. Ya seharusnya kan meniru Nabi Muhammad lah. Istrinya berapa? Ya segitu maksimalnya. Loh, nggak ada yang bisa mengikuti Nabi. Tidak ada perintah ikutilah jumlah istri Nabi, nggak ada di dalam Al-Quran itu. Untuk orang yang adalah umat Nabi Muhammad isinya maksimal 4. Nabi Muhammad itu dia punya kekhususan karena dia Nabi. Lagi pula kalau isinya lebih dari 4, dia bertanggung jawab dan mampu menafkahi dan mampu memiliki kekuatan 30 pria untuk memuaskan istrinya. Kalau yang lain tidak punya kekuatan seperti itu dan tidak mampu. Jangan kau nih mentang-mentang kau Bagaimana kamu mentang-mentang tahu benar, mampu? dengar bentar-bentar gini, bentar. Loh. Coba kau tunjukkan secara ilmiah, tunjukkan kepadaku satu orang yang mampu memiliki kekuatan 30 pria di dunia ini. Coba kau tunjukkan sama aku, siapa kau? Kau barang kau aja nggak bisa hidup kok. Banyak kali cerita kau bini kau satu aja nggak puas. Dengarkan baik-baik. Jangan mentang-mentang Kristen itu Tuhannya di bawah kakinya manusia. Dengar, ini cara berpikir kita ya, boy. Kristen itu Tuhannya setara manusia dan lebih rendah daripada manusia. Bahkan dari seorang hamba pun lebih rendah. Kami beda. Nabi itu adalah manusia yang kualitasnya lebih tinggi daripada manusia biasa. Kualitas spiritualnya, kualitas akhlaknya, kualitas jasmaninya, dan kualitas lainnya. Jadi dia punya kekhususan sama. Kalau kau tau nggak presiden itu manusia nggak? Presiden ini manusia lah. Kau manusia. Jelas. Kenapa kau nggak boleh mengatur Indonesia ini? Kenapa cuma presiden yang boleh mengatur Indonesia ini? Kan sudah didasarkan undang-undang yang mengatur. Makanya presiden. manusia aja tahu beda presiden dengan beda manusia biasa. Nah, presiden punya nggak mobil anti peluru? Punya. Nah, kau punya nggak mobil anti peluru? Itu kan hanya untuk presiden. Dari Nah, pemerintah. kenapa? Nah, itu dia, pintar kau. Mulai kau pintar sedikit. Kenapa presiden punya kekhususan? Kenapa Nabi nggak boleh? Gila kau, karena Iya, Nabi kami lebih yang tinggi daripada presiden. Nah, itu kau. Kenapa kalian tidak meniru Nabi Muhammad kalian? Itu pertanyaannya. Seharusnya kan Karena meniru tidak semua ada perintah kelakuannya. meniru, Cara dia sholat, tidak ada kalau oke. Kalau mampu boleh. Kalau mampu boleh. Tiru Nabi kami kalau mampu. Termasuk Pertanyaannya ada yang mencium- mampu nggak? Bentar nih, termasuk mencium batu hajar aswad tadi kan itu gara-gara Muhammad mencium Iya, batu- aku tanya batu sama itu kau. dan tiru. Iya, Kenapa aku tanya nggak sama tiru? kau. Ada dalilnya di. Iya, masalahnya meniru Nabi Muhammad dalam hal yang tidak sanggup itu tidak mungkin ditiru karena tidak ada yang sanggup seperti Nabi Muhammad. Kalau ada gimana? Ya. Kalau ada yang sanggup gimana? Ya mana orangnya? Kau tunjukkan sama aku. Siapa yang mampu menggilir istrinya Iya, satu bisa. malam? Kalau ada yang sanggup seperti Nabi Ya, Muhammad sorry, tidak boleh. agamaku bukan agama misal-misal, agama kau yang misal-misal, agama kau agama misal-misal soalnya. Jangan kau. Kau. Ada yang sanggup gimana? Udah, di mute. Aku ada tamu baru ya. Nggak ada yang sanggup. Allah yang memastikan nggak ada yang sanggup karena Allah sudah katakan tidak ada manusia yang dapat berlaku adil. Nggak ada. Sudah Allah katakan tidak ada ya. Kalau ada yang sanggup kau tunjukkan sama aku ya. Nggak usah banyak cerita kau. Jangan misal-misal. Memangnya agama kami agama hayalan kayak agama kau. Kalau Oke, Putra Jaya, udah diam dulu. 4 aja nggak sanggup, makanya aku bilang 4 aja banyak yang nggak sanggup. Sedangkan 2 aja, jangankan 4, 1 istri saja banyak yang nggak sanggup berlaku adil, apalagi punya istri seperti Nabi Muhammad. Itulah perumpamaannya. Kau ini janganlah botol kali boy. Udahlah diam dulu ya kau yang lain nih. Oke, nanti kau setelah 4-5 pertanyaan dari Putra Jaya, kau kembali lagi kepada kau. Pertanyaan, bukan berbodoh-bodoh ria. Kalau lomba bodoh-bodohan kau menang aja ya. Lomba bodoh-bodohan kau menang saja, aku kalah ya. Oke, Putra Jaya agamanya apa? Ya, masa nggak hafal-hafal dengan gue ya? Nggak ada aku hafal orang Kristen nih, nggak penting kali buatku orang Kristen. Sok penting kali kalian. Siapa agamamu apa? Heran aku Kristen ini. Merasa Kristen lah. Oh ya udah tinggal jawab gitu aja pun. Oke. Silakan kalau mau diskusi 2 arah buka kamera. Kalau hanya mampu bertanya saja, silakan bertanya saja. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Enggak, ini judulnya Yesus punya Tuhan itu. Kata Edis yang bilang, menurut kau kayak mana? Kalau Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, gimana menurutmu? Edis tadi malam diskusi sama RK, mengatakan kalau Yesus lebih rendah daripada Bapa. Nah, Enggak. kau kayak mana pendapatmu? Jadi gini, aku juga nggak setuju dengan Edis. Jadi kalau salah pemakaian kata itu bisa menghasilkan arti yang berbeda. Seharusnya Yesus itu punya Bapa gitu.
Bapak itu Tuhan bukan? Nih Yesus bilang Kemarin begini. saya masuk ke Edis, cuma dia emang nggak Nih, bisa masuk. nih, bentar. Nih, aku bacakan ayat, coba kau jelaskan, Bang. Bentar ya. Nih, coba dengarkan ayat ini dan coba kau jelaskan. Apakah Edis salah menggunakan ayat ini nih? Yohanes pasal 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Maka pertanyaannya, di ayat ini Yesus punya Bapa? Ya iyalah. Di ayat ini Yesus punya Allah? Ya iya, yang Ya mengutus dia sudah. itu. Ya sudah, berarti betul Edis kalau Yesus punya Allah Enggak gini. atau Tuhan. Jadi gini Uni. Gini pula. Jadi kalau persepsi orang Indonesia kalau udah Tuhan itu beda. Jadi seharusnya si Edis itu, tadinya saya mau konfirmasi sama si Edis, seharusnya jangan bilang Tuhan Yesus itu punya Tuhan, jangan, karena pemakaian bahasa Tuhan itu jadi salah tafsir orang. Tapi seharusnya dia bilang Yesus itu punya Bapa, gitu seharusnya. Cuma tadi Itu malam urusan Bang, itu urusan Abang dengan si Edis. Yang jelas Iya, Edis berkata artinya- Yesus punya Tuhan. Bentar Bang, bentar dulu Bang ya. Bang, Abang kalau bermasalah dengan Edis, ini room yang salah karena room ini nggak ada Edisnya. Di sini nggak ada si Edis. Nih. kan Si yang Edis saya mengatakan tanggapin, orang caption Kristen, Anda ini dengar, Yesus punya orang Tuhan. Kristen. Ini yang saya Ya kami kan tanggapin. mengutip kata Edis. Kami Ya. mengutip kata Edis. Ya makanya saya jawab, saya tidak setuju dengan kata Edis. Loh, Jadi Edis kamu itu jangan sesuai dengan angkat ini kitabmu. lagi. Tunggu dulu, Yesus. Loh, kami bukan mengikuti kata kau. Siapa lebih hebat, kau atau Edis? Siapa lebih banyak pengikutnya, kau atau Edis? Bukan masalah hebatnya, artinya apa yang Nah, diucapkan kami Edis itu lebih. yang kalian angkat di room-room kalian. Iya Kalian betul, nggak- betul. Karena Edis adalah apologet. Betul. Kami ini adalah orang-orang yang kami tanggapi kalau orang adalah tokoh dan oknum. Ya, Berarti pertama harus bentar kita dulu, namanya Edis bentar kalah sama kalian. diam, dengarkan. Makanya dengarkan saya ngomong. Orang kalau manusia dalam kaidah ilmu, dalam ilmu, manusia kalau dibahas personalnya, maka pastikan dia tokoh dulu. Oh, berarti Edis tokoh? Bukan. Yang kedua adalah oknum. Contoh, kita akan membahas namanya Robot Gede. Dia oknum. Nah, Edis ini adalah oknum Kristen yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Maka wajib dibahas. Kenapa? Sama seperti kami membahas Mama Gufron. Kalau kami membahas Mama Gufron berarti dia itu adalah ulama, tapi dia oknum. Nah, jadi Edis ini masuk ke dalam oknum. Oknum yang wajib dibahas karena diksinya itu didengarkan oleh banyak orang, pengikutnya banyak. Nah, Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Orang Kristen yang tidak mengaku Yesus punya Tuhan, maka dia gila. Maka kami bahas, Anda bilang, saya tidak sepakat dengan Edis. Oke, maka kita uji, apakah Anda punya dasar mengatakan kalau Yesus tidak punya Tuhan? Nah, maka pertanyaannya adalah, pernahkah Bapak berdoa kepada Yesus dan pernahkah Bapak merendahkan diri di hadapan Yesus? Jawab. Ini pertanyaan Edis tadi malam kepada RK loh. Bapak tidak pernah berdoa kepada Yesus. Yesus Nah, yang kalau pernah begitu berdoa siapa kepada lebih? Bapak. Nah, kalau Yesus pernah berdoa kepada Bapak, Bapak tidak pernah berdoa kepada Yesus, siapa yang lebih tinggi antara Bapak dan Yesus? Jawab. Iya Bapak lah. Gimana sih? Ya itu bilang? sudah. Ya Itu sudah, apa kalau gitu pertanyaan Yesus. aku lagi? Yesus punya Tuhan. Jederkon. Enggak gini. Yang aku komplain dengan Edis itu seharusnya dia jangan pakai bahasa Tuhan. Karena Kok komplain Edis ke sini? Kok komplain Edis ke sini? Komplain Edis tempat Edis lah, ngapain ke sini komplain Edis? Ya, kan menanggapin kamunya. Kalau menanggapi saya bisa membuktikan kalau Edis benar. Saya sudah tunjukkan tadi kitabnya. Tidak. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Karena ketika kita salah menempatkan kata, artinya juga nanti berbeda gitu loh. Itu Makanya, bukan urusan kalian pada kami. senang. Kami ini Apa yang ilmiah. dibilang Kami Edis ada urusan bahwa Yesus dengan punya itu. Tuhan, kalian pada senang kan? Seharusnya Oh, iyalah, yang senang benar lah. Yesus punya Bapa itu. Ya, ketika Yesus berkata, aku akan pergi kepada Allahku. Yesus punya Allah Iya nggak? Allah. Ya sudah, Jadi- Allah itu Tuhan nggak? Dengar dulu, konotasi Tuhan itu kan sama kalian itu kan beda dengan Yaudah, saya. apa beda Tuhan dan Allah? Apa beda Tuhan dan Allah? Beda Tuhan dan Allah. Makanya seharusnya si Edis jangan bilang Yesus punya Tuhan. Seharusnya Yesus Apa beda punya Bapa, Tuhan dan gitu. jelaskan Yuda, Makanya apa gini, beda? Duh, Kalau kita salah pemakaian bahasa, Kristen. artinya juga nanti berbeda. diulang, Salah. ulang lagi.
Yang saya tanya, apa bedanya Allah dengan Tuhan? Kalau bapak itu Sambil berak kau dulu, mute. Kurang ngajar sambil berak dia ngomong sama aku. Ada adab Kristen nih. Bicara tentang Tuhannya sambil berak dia. Nggak ada loh tak kalian ini. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.